Halo, selamat malam semuanya. Masih di Anissa AE Channel di novel Naksir Kamu Gus karya Sinta Holisa Tunisa. Di part ini menceritakan tentang sudut pandang Gus Zilan. Jadi saat Naira nggak ada, Gus Zilan bagaimana sih? Oke, sebelum kamu mendengarkan jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan juga share ke teman-teman kamu ya. Selamat mendengarkan. Naksir Kamu Gus Spesial Part 1 of Gus Zilan. Aku tak perlu menceritakan tentang kehidupanku setelah menikah dengan Naira. Cukup aku dan Allah saja yang tahu beberapa kisahnya. Meski begitu, akan kuceritakan secuilnya. Saat dimana aku benar-benar menyesal karena telah menyanyiakan seorang istri seperti Naira. Bukan hanya cantik, dia juga lembut, tak pernah menunjukkan sikap manja maupun kesombongannya. Dia adalah wanita yang sempurna. Dengan senyuman, ia menyembunyikan luka. Entah berapa kali diriku menyanyatnya. Sampai pada suatu kesalahan yang mungkin takkan bisa termaafkan bagi seorang istri, saat dimana suaminya ingin menikah kembali dengan mantan calon istri. Kupikir Naira tak memiliki rasa untuk suami sepertiku, tapi nyatanya aku salah. Ia memiliki rasa itu. Bahkan rasa itu hadir saat pertama kalinya ia bertemu denganku. Aku mengetahui semua keinginannya setelah membaca buku diari miliknya. Untungnya sebelum dia pergi, buku ini tertinggal dan terbaca olehku. Jika tidak, mungkin aku akan menyesalinya, perbuatanku seumur hidup. Kau tahu, beberapa bulan ditinggal Naira pergi, diriku seperti orang bodoh yang setiap malamnya memeluk jilbab miliknya. Aku menangis terseduh, berharap waktu bisa diputar kembali. Tak akan mampu aku menyakiti wanita seteguh dia. Dia, Naira, istriku. Wanita yang sudah meluluh lantakkan dinginnya bongkaan es yang bagiku mustahil dicairkan olehnya dan hanya bisa dicairkan oleh marwah. Akan tetapi dugaanku sungguh salah. Tidak hanya seperti orang bodoh, namun ada hal yang lebih konyol dari kebodohan, memeluk jilbabnya sebelum tidur, yang setiap harinya seperti orang hamil dengan berbagai keinginan. Dan aku sama sekali tidak menyangka di saat aku seperti itu, Naira benar-benar hamil. Sungguh, suami macam apa aku ini? Di saat istri tengah mengandung, aku sama sekali tidak tahu. Jikapun dia bercerita dengan jujur, mungkin aku akan berpikir 2 kali untuk kembali menikah. Walaupun begitu, semua sudah terjadi dan tak akan bisa terulang lagi. Sebelum kutemukan Naira di Tuban, diriku sempat menduga jika Naira pergi ke Malang bersama sahabatnya. Yang ku ketahui dari Naira adikku. Akan tetapi dugaan itu salah. Sebab beberapa hari sebelum keberangkatanku ke Malang,
aku sempat menelepon orang tua sahabat Naira, dan mereka mengatakan jika Ulfa anaknya tak pulang ke Malang bersama Naira, istriku. Beberapa hari berikutnya, diriku mendapat panggilan berceramah di Masjid Agung Tuban. Mungkin dengan cara ini pula aku bisa mencarinya di kota kelahirannya. Dan benar, Allah Maha Baik. Naira aku temukan setelah diriku tak sengaja bertemu dengan sahabatnya. Awalnya tak mudah meyakinkan sahabatnya itu. Akan tetapi, akhirnya ia dengan sukarela memberitahukan keberadaan Naira. Setelah diriku berusaha meyakinkannya, meski dari raut wajahnya ada sedikit kekhawatiran. Kesalahanku tak berhenti di situ saja. Masih ada kesalahanku yang lain dan sama-sama menyakitkan hatinya kembali. Tak menyangka jika Naira akan mengikutiku ke kafe, mendengar pembicaraan kami, serta melihatku bersama Marwa. Bukan tidak ingin memberitahunya, akan tetapi aku takut jika ia cemburu dan berakibat fatal pada kesehatannya sekaligus kepada bayi kami. Kupikir saat itu hanya permasalahan sepele, akan tetapi tidak. Rupanya itu masalah yang cukup serius. Aku sendiri bingung harus membantu Marwa dengan cara apa. Tidak mungkin pula aku menduakan Naira yang saat itu tengah mengandung. Benar, Marwa adalah orang yang pernah aku suka, tapi itu dulu, tidak untuk sekarang, karena bagiku hanya Naira lah istriku, orang yang pantas mendapatkan cintaku. Aku kembali menyesal untuk kedua kalinya. Seharusnya aku memberitahu masalah yang terjadi pada Naira, agar ia tahu masalah yang sebenarnya. Sekarang kesalahpahaman ini terjadi, dan aku tidak tahu harus memulai dari mana untuk menjelaskannya. Sekarang hanya bisa memandangnya dengan tangan yang menggenggam. Setetes air jatuh di salah satu pipi, mengingat senyumnya, tingkahnya. Naira, cepatlah bangun. Tidakkah kau ingin melihat bidadari kecil kita? Dia cantik sepertimu. Bibir serta matanya sangat mirip sekali denganmu. Maaf, mungkin ribuan kali aku akan mengatakannya. Entah dirimu akan memaafkannya atau tidak. Tiga bulan aku menunggu Naira bangun dari tidur panjangnya. Betapa bahagianya aku saat tahu ia sadar. Akan tetapi rasa itu sirna saat dirinya tidak mengenaliku. Duniaku runtuh. Tuhan, inikah balasannya untukku karena telah menyia-nyiakan seorang wanita seperti Naira. Setahun sudah berlalu, rasanya benar-benar berbeda. Apalagi saat ini adalah hari yang menurut mereka membahagiakan, tapi tidak denganku. Sebagian hidupku pergi, nafasku entah kemana. Di sini hanya tubuh tanpa raga. Ia berdiri namun tak hidup. Tak ada rasa gelenyar aneh, hanya ada kekosongan. Tuhan, mampukah aku menghapus namanya?
Mampukah aku memulai lembaran baru? Mampukah aku? Cuplikan part selanjutnya. Apa Mas Zilan pingin memoligami Naira lagi? Tanyaku dengan isakan tertahan. Setelah mengucapkan itu, semua mata menatapku tak percaya. Apalagi Umi Maryam dan Kiai Anwar yang terlihat terkejut dengan kedatanganku. Apa mereka tak senang aku kembali?